Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang hemoptisis ya atau batuk berdarah. Nanti kita akan membahas tentang definisinya bagaimana, etiologi, patofisiologi dan tata laksananya bagaimana. Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu hemoptisis ya. Hemoptisis itu dia seperti batuk berdarah ya, kayak batuk berdarah ya pada orang yang terkena penyakit ya. Nah, kalau misalkan dari hemoptisisnya itu adalah ekspektorasi darah ya, atau berdarah ya yang berasal dari saluran napas bawah ya. Jadi dia tuh kalau misalkan di saluran napas atas itu kemungkinan dia bukan hemoptisis ya. Jadi kalau misalkan dia berada di saluran napas bawah itu dia kemungkinan penyakit-penyakit hemoptisis ya seperti TB, pneumonia ya, bronkitis ya dan lain-lainnya. Yang terjadinya tuh dia di plika vokalis ya, di plika vokalis dia. Ya di plika vokalis ke bawah ya itunya. Bisa bronkitis, pneumonia ya. Nah, untuk kriteria hemoptisis itu tuh dibagi tiga ya. Jadi tuh kayak seperti ada yang tipe berat nih kan, tipe berat ya. Ada tipe berat, ada tipe sedang ya, ada tipe sedang dan tipe ringan. Nah, untuk yang hemoptisis masif ya, tipe berat itu dia batuk darahnya tuh dia lebih dari sama dengan 600 mili ya per 24 jam. Jadi dia dalam 24 jam dia batuk terus ya. Kalau misalkan ditakarin ya, kalau misalkan dalam segelas itu dia 600 mili dan juga dalam observasi batuk darah tidak berhenti ya. Cuman kalau misalkan pada hemoptisis sedang itu dia batuk darahnya tuh dia lebih dari 250 mili per 24 jam ya. Dengan HB-nya tuh dia pas dicek lab darah ya, lab darah itu HB-nya kurang dari 10 ya. Dan batuk darahnya itu dia masih berlangsung ya. Jadi dia setelah 24 jam dia batuknya itu masih berlangsung. Kemudian juga untuk batuk berdarah yang lebih dari 250 per 24 jam ya dengan HB-nya itu dia lebih dari 10 ya. Kita harus observasi dulu tuh ya. Kita tata laksananya harus observasi selama 48 jam dengan pengobatan konservatif ya. Dengan pengobatan konservatif proses belum berhenti ya. Jika prosesnya itu belum berhenti ya, batuknya masih batuk terus ya. Dan juga untuk perbandingannya ya, hemoptisis versus hematimesis. Jadi kalau hemoptisis itu adalah tadi kan ya, itu dia batuk berdarah ya, batuk berdarah. Hematimesis dia kan itu ya, muntah darah ya. Hematimesis itu dia muntah darah. Nah, kalau pada hemoptisis itu dia pada anamnesisnya itu dia dari riwayat seperti tidak ada ini ya mual muntah, dan juga dari seperti penyakit paru sebelumnya seperti seperti PPOK ya, pneumonia, bronkitis, bronkiektasis ya, ada gangguan pada parunya, infeksi saluran pernapasan bawah kan, dan juga bisa juga ada asfiksia ya, jadi kayak dia kayak sesak napas gitu kan, atau gangguan pada saluran napasnya. Juga pada hematimesis kan dia muntah darah ya. Kalau pada hematimesis itu dia biasanya ada mual muntah ya. Kenapa? Karena dia disebabkan oleh adanya ya reflux mungkin kan, atau masalah di lambung dan di heparnya ya gitu. Dan biasanya itu dia jarang adanya asfiksia ya. Juga pada hemoptisis ya, pada hemoptisis itu pada PF-nya tuh ya, itu biasanya tuh dia batuknya tuh berdahak ya, batuknya tuh berdahak. Float itu dia berbusa ya, dia batuknya tuh dia berbusa dan juga biasanya tuh dia seperti cairan ya atau gumpalan gitu kan. Dan yang dimana tuh ya kalau misalkan batuk itu kan batuk batuk merah kan ya, batuk itu kan warnanya merah kan, jadi biasanya dia warnanya tuh merah ya, batuk berdarah kan warnanya merah atau warnanya itu pink ya. Kemudian juga pada hematimesis kan muntah darah kan ya, itu jarang sih dia berbusa ya, dan biasanya itu dia warnanya ini dia tampak warna kecoklatan ya, warnanya kecoklatan pada hematimesis ya, jadi dia coklat ke hitam gitu. Dan juga pada hemoptisis dia pada hasil lab darahnya itu dia bisa pada cek ini ya, analisa gas darah ya, AGD ya, analisa gas darah itu pH-nya tuh dia alkalin ya, yang 5 tuh dia pH-nya tuh basah. Dan juga pada ini ya, pada lab darahnya itu ya, lab darah yang hitung jenisnya ya, itu biasanya itu dia ditemukan makrofag ya, makrofag dan neutrofil, berarti menandakan dia ada infeksi akut ya, jadi dia lab darahnya itu dia shift to the left ya. Kemudian juga pada hematimesis ya, pada hematimesis dia biasanya dia pH-nya tuh asam ya, kalau misalkan pada pemeriksaan analisa gas darah, dan juga biasanya itu dia mengandung partikel-partikel makanan ya yang tercampur kan, karena kan dia muntah darah. Jadi bisa karena reflux atau ada gangguan pada lambungnya kan seperti gastritis dan lain-lain. Kemudian untuk etiologi dari hemoptisis itu bisa disebabkan oleh infeksi ya seperti TB ya, TP, pneumonia ya, bisa karena neoplasma seperti ya kanker paru ya, kemudian juga pada kelainan hematologi, kemudian juga ada kelainan kardiovaskular seperti ada gangguan pada kardiovaskularnya seperti
ini kan endokarditis ya dan lain-lain kan bisa disebabkan oleh itu kardiovaskular. Dan juga ada riwayat trauma, misalkan trauma pada paru kan, tusuk kan parunya atau semacamnya kan, juga karena ada ini kan karena sistemik ya, vaskulitis ya, seperti ya vaskulitis atau penyakit Behcet ya. Penyakit Behcet juga bisa menyebabkan terjadinya hemoptisis ya. Juga bisa disebabkan oleh obat ya yang mempunyai efek sampingnya itu bisa menyebabkan batuk berdarah ya. Juga disebabkan oleh penyebab iatrogenik dan lain-lain. Kemudian untuk etiologi selanjutnya ini yang disebabkan oleh pembuluh darah besar ya. Yang disebabkan oleh pembuluh darah besar itu ada ini pembuluh darah besar. Itu ada yang disebabkan oleh karena infeksi kan, ada yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, ada yang disebabkan oleh gangguan pada kongenitalnya ya, pada penyakit kongenital atau pada pediatri. Dan juga ada karena ini yang disebabkan oleh tumor dan yang disebabkan oleh ya ini biasanya vaskulitis ya seperti autoimun ya. Nah, kemudian untuk yang penyakit yang disebabkan infeksi itu ada abses, ada bronkitis ya, bisa bronkitis akut atau kronik, ada bronkektasis, ada biasa sih ada kalau misalkan infeksi kan ada infeksi jamur, parasit, bakteri, virus ya kan. Ya pneumonia nanti tergantung pneumonia apa. Kalau TB kan misalkan bakteri Mycobacterium tuberculosis kan dan atau Mycobacterium yang bukan tuberkulosis ya, seperti Mycobacterium bovis kan gitu. Dan untuk penyakit kardiovaskular ya, ini bisa karena ada malformasi arteri vena, aneurisma pada arteri bronkial, bisa karena ada fistula kan ada saluran gitu kan ya pada bronkofaskularnya, ada gagal jantung kongestif ya, bisa karena ada itu emboli paru atau infark paru ya, juga ada hipertensi pulmonal, ada endokarditis kanan kan, dan juga bisa karena ada aneurisma ya, ruptur aneurisma pada aorta thoracica ya, atau karena ada diseksi ya pada aorta thoracicanya kan. Nah, juga bisa disebabkan oleh emboli paru ya yang sepsis ya pada penyakit kardiovaskular. Misalkan pada kongenital ya biasa sih ada cystic fibrosis, sekuestrasi, ada atresia pada arteri pulmonalis atau ada penyempitan ya atau stenosis. Misalkan pada penyakit kankernya ini ya ada kanker paru kan, biasa ada kanker paru atau metastasis ya ke parunya, atau juga ada adenoma bronkial ya. Misalkan pada vaskulitis itu ada tadi ya ada Behcet disease atau Hughes-Stofin syndrome, ada lupus pneumonitis dan Takayasu dan Wegener granulomatosis ya. Kemudian untuk patofisiologi batuk nih, untuk patofisiologi batuk itu ya dimulai dari ada rangsangan seperti ada dideteksi, misalkan dia ini dideteksi ya adanya patogen di sini, misalkan di sini ada ini ya ada bakteri di sini kan, ada bakteri kan yang ya misalkan ada bakteri TB lah ya, ini anggap aja ini bakteri ya, ini bakteri. Nah, sistem imun kita tuh sangat bagus ya, sistem imun kita pada paru itu nanti tuh ngebuat kayak ini ya ngapisin mukusnya itu ya, jadi tuh bakteri itu nggak bisa kemana-mana, nanti dia dibuang ke saluran pernapasan atas dan kemudian dia terjadi refleks batuk kan. Nah, kalau misalkan dia dideteksi oleh patogen bakteri, nah mekanismenya itu bagaimana? Mekanismenya itu ya karena ada tadi kan ada patogen bakteri kan masuk ke saluran pernapasan bawah kan, dan juga nanti diaktifasi ini sama korteks cerebri ya, nanti ada kontrol untuk batuknya kan, ada kontrol untuk batuk karena ada patogen bakteri atau inhalasi yang berbahaya ya. Nanti nah di sini nanti akan aktivasi itu seperti mediator kimiawi ya seperti TRPV1, CGRP ya, juga ada reseptor batuk ya, hanya itu meningkat ya. Dan juga ada apa pelindung-pelindung pada saluran pernapasan kan seperti sel goblet, epitel ya, dan cairan perisiliar ya. Dan juga kan mukus juga kan itu akan merangsang sekresi dari batuknya. Dan juga nanti kan dideteksi ya, misalkan oleh sel imun kan, misalkan dia dideteksi oleh sel imun ya, misalkan dia bakterinya ada di sini ya, nanti ya udah nanti sel imunnya tuh bakal berantem tuh sama bakterinya tuh di situ kan, berantem. Nah, nanti bakterinya bisa dikeluarin ke dalam saluran pernapasan atas dan refleks batuk juga ya. Ini yang sel imunnya tuh ada sel mas, ada sel eosinofil, nanti sel imunnya ini akan sekresi histamin, LTD4 ya, akan mengaktifasi SAR ya, dan akan mengaktifasi kontraksi dari otot polos ya, otot polos paru ya, yang dimana itu juga nanti ya neutrofil juga dan monosit juga ya, sekresi prostaglandin dan tumor nekrosis faktor alfa ya, nanti akan menstimulasi nervus vagus ya untuk ke
batang otak ya, batang otak ya. Ini neuronnya tuh NTS itu dia nucleus tractus solitarius ya. Itu akan mengaktifasi pusat batuknya tuh di medula oblongata ya. Nah, kalau misalkan udah aktivasi ya pusat batuk di medula oblongata kan ya udah aktivasi saraf aferen, nanti ya aktivasi saraf eferen ya. Nah, ini nanti yang bekerjanya itu nervus phrenicus, nervus motor spinalis, nervus laryngeus recurrens. Nanti akan terjadi kontraksi pada diafragma, interkostal, laryngeal dan muskulus abdominal ya seperti rectus abdominus, dan glotisnya itu akan terpaksa kebuka ya agar patogennya itu agar patogennya itu bisa keluar, sehingga akan terjadi refleks batuk ya, refleks batuk gitu. Nah, kemudian untuk mekanisme perdarahannya, kalau untuk mekanisme perdarahannya itu ada bronkitis ya. Jadi kalau bronkitis itu dia ya karena ada pecahnya pembuluh darah superficial di mukosa ya. Silakan dia bronkitis kan kenanya kan di pembuluh darah bronkus kan ya. Kemudian juga ada TB paru ya. TB paru itu dia robekannya tuh bisa pada arteri pulmonalis atau erosi pada arteri bronkialis ya, karena tekanannya tuh tidak sesuai ya. Dan juga pada infeksi kronik ya, pada batuk yang kronik itu ya biasanya tuh inflamasinya itu terjadi pembesaran dan proliferasi pada arteri bronkial. Dan juga pada kanker paru kan, yang namanya juga kanker kan berarti kan dia masanya kan membesar ya. Nanti tuh masanya membesar tuh nanti akan mengganggu pembuluh darah yang di sekitarnya ya, seperti arteri bronkialis atau arteri pulmonalis kan, sehingga akan rapuh ya terdistensi, sehingga dia mudah berdarah karena banyak massa di kanker parunya kan, dia makin membesar. Dan kemudian untuk diagnosis hemoptisis itu ada 5 ya ininya, poinnya gampangnya. Pertama-tama kita tanyakan dulu anamnesisnya, sejak kapan batuk berdarahnya itu kalau misalkan dalam botol itu berapa botol kan ya dalam sehari, apakah dia suka ngerokok, kita tanyakan juga dari penyakit dahulu, dari penyakit sekarang kan, apakah dia ada hipertensi, diabetes ya dan lain-lain kan ya. Kemudian juga kita cek ya pemeriksaan fisik toraks kan ya, didapatkannya bagaimana suaranya vesikuler atau wheezing atau dari bronkial kan. Kemudian juga dicek juga lab darahnya nih, lab darahnya tuh apakah terdapat leukositosis ya, shift to the left atau shift to the right kan. Kemudian juga untuk pencitraannya kini ya, kita bisa lakukan X-ray toraks atau CT scan toraks ya. Nah, ini pada X-ray toraks nih contohnya tuh pada ini ya, X-ray toraks tuh terdapat kavitas ya pada lobus paru superior ya. Di sini dia pada TB sih, kalau misalkan pada lobus paru superior kan ada kavitas paru ya, yang disertai juga ada infiltrat juga kan, sini kan infiltrat juga nih ya, infiltrat itu ya. Dan juga ada peningkatan pada vaskularnya kan, peningkatan vaskular, dan juga ada juga nih ya massa ya atau kavitas juga di sini juga nih di lobus inferior ya atau lobus bawah bagian paru sinistra kan. Kemudian juga kalau misalkan kita bronkoskopi ya, kita harus lakukan bronkoskopi untuk mengidentifikasi letak ruptur pembuluh darahnya itu di mana ya, letak hemoptisisnya itu di mana ya, batuk berdarahnya itu di mana, ini ya bronkoskopi ya. Kemudian untuk diagnosis dari hemoptisis ya, untuk diagnosis hemoptisis itu kita lihat dulu dia hemoptisisnya atau batuk berdarahnya itu dia beneran hemoptisis nggak atau dia hematemesis. Kalau misalkan dia beneran hemoptisis berarti kan dia nanti ke yes kan, nanti dia pas ke yes apakah dia hemoptisisnya masif atau tidak. Kalau dia hemoptisisnya masif kan banyak kan tadi kan, yang hemoptisis berat kan tadi kan, kita harus lakukan resusitasi ya dan tata laksana ABCD ya, tata laksana ABCD kan, soalnya kan dia gawat darurat ya. Kalau misalkan tidak, kita harus lakukan ya seperti ya udah kita misalkan dia hemoptisisnya sedang kan, bisa dilakukan pemeriksaan klinis lengkap seperti foto ronsen dada, pemeriksaan darah lengkap, dan screening dari koagulasi ya. Nah, kalau misalkan kita udah dicek nih semuanya, kalau misalkan tidak ya ini seperti infeksi saluran pernapasan biasa kan, kita akan lakukan tata laksana dan reassessment ya. Kalau misalkan kita sugestinya saat di toraks ya, toraks X-ray toraks itu ada emboli paru ya, kita akan lakukan diagnosis emboli paru. Kalau misalkan dia ada faktor risiko seperti mirip-mirip kayak karsinoma kan, karsinoma paru atau kanker paru karena dia merokok ya, berarti kita akan cek itu diagnosis sebagai dia kanker paru ya, kanker paru, dan kita konsultasi kepada spesialis paru. Kalau misalkan jika tidak, kita pertimbangkan penyebab lainnya. Jadi kita akan lakukan CT scan dan juga konsul dari spesialis paru ya. Jika hemoptisisnya itu dia menetap ya, jika hemoptisisnya menetap atau persisten kan, jika dia usianya lebih dari 40 tahun atau dia perokok berat dan pada
acunya dia tidak normal ya, X-ray toraknya ya. Nah ini X-ray toraknya tidak normal ya, X-ray toraks tidak normal. Untuk diagnosis hemoptisisnya, pada diagnosis hemoptisis itu dia ada ininya nih, singkatannya namanya itu battle cam ya. Itu battle cam itu ada bronkitis, bronkiectasis, aspergilloma, tumor, tuberkulosis, lung abses ya, lung abses, juga ada emboli paru ya, pulmonary emboli, koagulopati, gangguan pada autoimunnya, ada malformasi trivena ya, ada hemoragik pada alveolusnya, bisa ada penyempitan pada katup mitral ya, mitral stenosis ini, dan juga ada pneumonia ya, itu battle cam ya. Ingat, ini untuk diagnosis hemoptisis. Untuk diagnosis ininya tadi kan udah ya, yang anamnesis, PF, Leptera, dan lain-lain. Nah, untuk tata laksana itu bagaimana? Tata laksana secara umum ya, ini tata laksana secara umum itu kita atasi penyebab yang mendasarinya, apakah dia disebabkan oleh TB, apakah dia disebabkan oleh gangguan autoimun, apakah dia disebabkan oleh kanker ya kan. Kalau kita sudah tahu penyebabnya apa, kita lakukan A, B, C, D ya, airway, breathing, circulation, dan disability ya. Kita stabilisasi jalan napas ya, bisa dilakukan intubasi ya, sambil kita bisa lihat bronkoskopi ya, dilakukan bronkoskopi juga ya. Dan juga kalau misalkan HB-nya turun banget kan, misalkan dia lebih dari 7 ya, kita bisa lakukan transfusi darah ya, bisa dilakukan transfusi darah. Dan kalau misalkan kita bisa cari ya lokalisasi ya, sumber perdarahannya dengan pemeriksaan apa? Pemeriksaan bronkoskopi dan radiologi kan tadi, bisa CT scan atau X-ray. Untuk terapi medikamentosanya kita bisa berikan vasopressin ya, intravena ya, untuk vasokonstriksi dari pembuluh darahnya agar tidak terjadi kerusakan batuk berdarah lebih parah lagi ya. Kemudian juga kita bisa berikan antifibrinolitik ya, seperti asam tranexamat dan vitamin K ya, untuk meminimalisir ya batuk berdarahnya ya. Soalnya untuk bahkan dia berdarah terus kan, jadi dia pembekuannya kan makin banyak kan, jadi kita bisa berikan antifibrinolitik ya, vitamin K atau asam tranexamat. Dan juga kita bisa berikan corticosteroid sistemik ya, untuk menurunkan sistem imunnya ya, jadi dia menurunkan sistem imun agar tidak terlalu tidak terlalu berlebihan lah ya. Untuk obat ya, obat nanti kan kita tetap laksana penyebabnya kan, tadi penyebabnya apa dulu ya. Kalau misalkan penyebabnya TB, berarti kan kita obati anti tuberkulosis. Kalau misalkan bakteri kan antibiotik ya, kalau misalkan jamur kan kita kasih anti jamur kan gitu ya. Sekian ya, terima kasih ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.